Saya tanya lagi ya, tadi masuk ke apa namanya, ke pintu neraka itu maksudnya mendatangi neraka itu udah di neraka atau di mana gitu? Kata mendatangi itu udah di neraka atau belum ke neraka? Ya, Ustaz Sugis, monitor. iya, itu kan di dalam surah Maryam ayat 71 itu, bahwa manusia itu nanti akan datang di situ tidak bisa dipahami bahwa itu masuk, tidak, karena menurut hadis Rasulullah, maksud mendatangi neraka itu setiap manusia itu nanti akan melintasi sirat, yaitu sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Nah, itu saya pernah membaca di kitab Dagoinul Akbar. Panjangnya sirat itu seperti apa itu digambarkan di situ. Ya, licinnya seperti apa, kecilnya seperti apa. Nah, mengenai besar kecilnya sirat itu tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita di dunia ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka sirat itu lebarnya bisa seperti lapangan, bisa seperti jalan raya, bahkan bisa lebih lebar daripada itu. Tetapi ketika amal kita itu buruk, ya, itu bisa seperti rambut dibelah 7. Seperti itu, Bang. Ustaz Sugi, tadi itu yang Bu Papi udah datang lagi nih, mungkin tadi belum jelas tadi dia. Uang saya cari lagi, susah dapatnya. Ya, tadi saya menerangkan, membuktikan bahwa dia kan sebenarnya, ya dia sendiri mempertanyakan, makanya saya jawab, apa buktinya Injil itu palsu? Saya jawab pakai Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini perkataan siapa, Pak? Injil mana, Bang? Yohanes 21 nomor 24. Kalau itu Yohanes, mustahil. Tidak mungkin Yohanes menyebut dirinya dia, itu tidak mungkin. Karena kalau itu Yohanes seharusnya ngomongnya, akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan kita tahu kesaksianku itu benar. Tapi di situ justru ngomongnya dialah, berarti menunjuk orang lain. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa dia ini yang ngomong? Ya. Nah, satu lagi, saya buktikan lagi Matius. Apakah benar Matius tulisan Matius? Anda buka Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius menyebut dirinya itu nya? Bukankah katanya ini adalah kata ganti milik untuk orang ketiga? Siapa dia ini yang ngomong? Dialah murid itu siapa yang ngomong? Mustahil itu Matius. Nah, kalau tidak jelas siapa penulisnya, itu bisa dikategorikan informasi palsu. Sebagaimana hadis. Ketika hadis dikatakan palsu, bukan berarti harus ada aslinya. Tidak. Hadis itu dikatakan palsu kalau riwayatnya tidak jelas, penyampaiannya tidak jelas, sanadnya tidak jelas. Itu informasi palsu. Begitu, Bang. Ditambahin guru dah, Ustaz Sugi. Ya, monggo guruku. Oke, Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa ilhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab suci, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.
Ayat selanjutnya menerangkan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis kitab, menuliskan buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini tugas umat Islam adalah mencari kitab atau buku yang ditulis dengan tangan manusia sendiri, dan apa yang dituliskan itu bukan wahyu dari langit dan betul-betul hanya karangan sendiri, karya tulis sendiri, karya cipta sendiri, bukan pewahyuan. Umat Islam harus mencari kitab ini, dan alhamdulillah umat Islam sudah menemukan kitab yang ditulis oleh tangan manusia sendiri yang bukan nabi, yaitu kitabnya teman Kristen hari ini. Itulah kitab yang dituliskan yang bukan berasal dari seorang nabi. Demikian, lanjut. Itu mau menanggapi katanya Bang Ferdi, silakan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan abang tadi tentang Yohanes itu, sebenarnya yang dimaksud dengan dia itu merujuk kembali kepada tulisan siapa penulisnya, yaitu Yohanes itu sendiri. Nah, yang tidak menyebut namanya secara eksplisit dalam tulisan tersebut. Jadi begitu, Bang. Oke. Nah, kalau kemudian bilang bahwa ini tulisan manusia, orang-orang ini kan penulis-penulis kitab ini dalam konteks iman Kristen, mereka ini disebut rasul. Nah, rasul itu dalam konteks Alkitab itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus sebagai orang-orang yang membantunya melayani. Makanya konteks rasul dalam perjanjian lama itu tidak ada. Yang ada di perjanjian lama itu cuma nabi. Nabi tugasnya bernaba atau menyampaikan pesannya Allah, dan itu harus disampaikan. Nah, itu bedanya antara Muslim dan Kristen. Kalau pada Muslim itu nabi tidak wajib menyampaikan, tetapi pada konteks Israel pada masa itu harus menyampaikan sebab itu suaranya Tuhan. Nah, konteks rasul dalam hal ini, dalam penulisan kitab-kitab ini sudah melewati kanonisasi. Itu yang pertama dulu. Kanon ini sama seperti Al-Quran juga punya manuskrip asli yang kemudian ditarik keluar, kemudian baru ditulis ulang. Nah, sama juga dengan Alkitab punya manuskrip asli. Nah, manuskrip asli ini data 5.000 manuskrip asli, kemudian dikanonisasi sampai kepada 66 kitab ini. Nah, apa ukurannya bahwa itu bukan tulisan manusia? Itu memang ditulis oleh manusia. Oke ya, sudah. Halo? Apa putus ini saya nih? Halo? Bang Forbu udah, nanti ditanggapin Bang Juma dulu ya, Ustaz ya. Oke, Bang Wan, saya pamit Bang Wan. Besok lagi Bang Wan. Oke. Oh iya, oke, makasih Oke, ya. saya Terima tanggapi kasih semuanya. Makasih. Iya, Bang. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi pertanyaan saya tadi belum terjawab. Nah, itu Bentar, perbedaan Bang. antara Yang kita. saya tanyakan itu siapa yang ngomong di Yohanes 21 ayat 24. Nah, yang ngomong di Yohanes itu merujuk kepada penulisnya, Bang. Jadi yang ngomong itu adalah penulisnya sendiri. Tidak mungkin. Begitu. Kalau itu penulisnya sendiri, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Tapi dia sebenarnya dia kata tidak ganti menampilkan dirinya. Jangan diserah, Bang. Jangan diserah. Oke. Tadi Anda ngomong nggak saya salah, kan? Ya, jadi kalau itu merujuk kepada penulisnya, seharusnya menggunakan kata ganti orang pertama. Tapi faktanya di ayat itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu satu. Yang kedua, pembuktian lainnya bahwa itu bukan ditulis oleh Yohanes. Yohanes, saya baca dari sumber kekristenan, itu lahir tahun 6 Masehi. Dia meninggal tahun 101 Masehi. Injil Yohanes ditulis tahun 96 Masehi
sampai 150 Masehi. Berarti ada kelebihan 49 tahun. Ya, ini siapa ini yang nulis 49 tahun kemudian? Tidak jelas. Kemudian kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Ustaz Nandar pasti tahu ayatnya. Di situ dikatakan Yohanes itu tidak terpelajar. Bahkan di dalam bahasa Yunani dikatakan idiotai, buta huruf. Bagaimana dia bisa menulis kitab? Ustaz Nandar, ayatnya Ustaz Nandar idiotai, Ustaz